untuk menurunkan Ottoman. Kalau mau baca referensi lain, tapi kalau Mas Aris baca referensinya itu doang yang ada di Mamlakah Saudiyah dan seperti yang saya baca itu nggak ada. Ya wajar lah, mas saya mau jujur. Nah, tapi kalau referensi lain tuh, Mas, ya api sejarah aja, api sejarah satu apa dua itu menyebutkan kok orang Indonesia yang nulis sejarahnya. Nah itu disebutin Mas. Jadi Saudi itu bekerja sama dengan Barat gitu ya untuk melengsarkan Ottoman itu ada Mas Aris. Itu bukan kata saya, kata sejarawan. Nah, jadi justru tadi keterangan dari Mas Aris itu membuktikan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu benar-benar zubalatil ba'ir dengan cara tadi menganggap orang itu musyrik, gerakan pemurnian, padahal bapaknya nggak seperti itu, kakak kandungnya nggak seperti itu, tapi dia hanya dengan melihat secara kasat mata, wah ini musyrik, langsung minta ke raja, udah ayo kita kerjasama segala macam, kita hancurkan ini yang pro Ottoman gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi di sana ada politik juga gitu. Apa istilahnya tuh? Apa istilahnya? No enemy apa tuh ya bahasa Inggrisnya? Ya gitu. Pokoknya dalam politik itu nggak ada yang namanya teman gitu. Dalam politik yang ada adalah kepentingan. Ente kalau mau ke Saudi ya itu sebenarnya sejarah Saudi ya kepentingan, sebenarnya ada kepentingan. Ya makanya kalau melihat fakta itu ya nanti akhirnya nggak jauh beda dengan Khawarij yang di situ itu dalam rangka mempertahankan pahamnya, vonis kafir ini ya mereka lancarkan dengan beribu alasan lah. Bahwa sahabat sudah begini sehingga kafir, sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan seterusnya. Ya tadi kayak Muhammad bin Abdul Wahab ini menuduh muslim lain kafir ini hanya gara-gara meninggikan kuburan. Hanya gara-gara tawasul. Betul. Hanya gara-gara tabaruk. Ini kan itu maaf ya. Ya sama kayak itu. Ya nanti sama kayak Syiah itu ketika mengkafirkan orang-orang Sunni, mengkafirkan sahabat itu ya hanya gara-gara furuk-furuk itu, Sama kayak Khawarij, sama kayak Syiah, sama kayak Wahabi. Artinya mereka membuat alasan, alasannya ada, tapi membuat alasan bagaimana dia untuk melegalkan pembunuhan itu. Untuk melegalkan mengkafirkan orang lain. Nah kalau kita kaji lebih dalam, semisal bahwa tuduhan Khawarij dalam rangka mengkafirkan yang lain itu tuduhan yang ini sangat tidak masuk akal. Sama seperti Wahabi ketika menuduh, masa gara-gara meninggalkan kuburan terus dicap kafir? Masa gara-gara tawasul terus dicap kafir? Masa gara-gara tabaruk dicap kafir? Padahal tawasul, tabaruk, dan meninggikan kuburan itu sudah berjalan berabad-abad lamanya. Dan para ulama sudah mengkajinya secara fikih. Sebenarnya bagaimana meninggikan kuburan itu hukumnya? Nggak ada. Wah, sampai cari ulama manapun meninggikan kuburan kafir itu nggak ada, Pak. Sampai kiamat nggak bakal ketemu itu, kecuali nanti klaimnya Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Tawasul Makanya betul. Ini, apakah iman itu bisa terurai kemudian berganti menjadi sebuah kekafiran? Bisa. Nah, sebagaimana firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Padahal itu sahabat diolok-olok, makannya banyak, paling pengecut. Kemudian turunlah ayat itu, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan, sungguh kalian kafir setelah kalian beriman. Apakah keimanan itu bisa terurai, bisa hilang? Bisa, dengan dasar ayat tadi. Nah, apakah keislaman bisa hilang? Bisa, dengan melakukan kesyirikan yang punya indikasi-indikasi kesyirikan. Nah ini di zaman
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mungkin ini bisa dianggap ekstrim ketika beliau mengatakan la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Saya akan perangi, saya akan yang membedakan antara sholat dan zakat. Mereka ini sudah syahadat, sudah sholat, tetapi tidak enggan membayar zakat, maka akan diperangi. Akan diperangi, dibunuh, gitu. Jadi Tapi meninggikan enggak kan ya? Meninggikan kuburan enggak ada kan di kata Abu Bakar kan ya? Itu maksudnya itu bahasa pemantik meninggikan, tetapi esensinya dari Mau meninggikan, mau dibiaskan gitu, mau dibiaskan ya itu itu hanya anu itu. maksudnya memang selain ditinggikan, Pak Aris. Gini. ya Gini. ada yang lebih daripada itu. Mana yang lebih dari itu apa? Ini sudah dikaji semua ya, itu sudah dikaji semua. Jadi begini. Jangankan kok meninggikan kuburan, ada orang minum obat bodrek, minum bodrek, dan dia mempercayai bahwa bodrek itu bisa menyembuhkan, itu loh sudah kafir. Ya, apakah kita akan semudah itu kafir semua orang yang ada di rumah sakit itu? Karena mereka ada indikasi percaya sama dokter, misal begitu. Ada indikasi percaya sama obat. Mas Aris Kan bisa musyrik itu semudah pernah minum obat. Ya, pantas untuk dibun-bun, kan nggak begitu juga. Nah, maksud saya begini, ya nggak bisa ya ketika khilafah Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, kemudian di situ itu menertibkan atas nama negara, kemudian menertibkan orang yang tidak mau zakat, orang yang tidak mau sholat dan lain sebagainya. Itu beda, itu sangat beda ya. Tetapi bahwa hal-hal furu ini yang dipermasalahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah hal furu, fikih sekali, yang dimana di situ itu bahwa meninggikan kuburan, saya nggak akan sampai mau cari sampai kiamat pun nggak ada di Al-Quran ataupun di hadis ataupun perkataan ulama salaf yang di situ itu menganggap kafir meninggikan kuburan atau kafir karena tawasul dengan orang-orang soleh. Nah, itu nggak ada Pak, kayak begitu nggak ada. Nah, ini dikafirkan sama bin Abdul Wahab, ini dikafirkan. Sehingga kenapa para ulama itu mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini ya sesat. Karena apa? Ya sudah melenceng jauh gitu. Sama seperti halnya ketika ulama ini menyesatkan Khawarij. Apakah Khawarij nggak punya dalil? Punya. Oh, jangan dikira Khawarij nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Qala Allah qala Rasul, Khawarij itu. Mungkin kalau Khawarij ini ada masih hidup, ini ilmunya Wahabi nggak ada seujung kukunya, mungkin loh ya. Karena betapa orang Khawarij itu juga pinter-pinter sebenarnya. Abdurrahman bin Mulzam yang bunuh Sayyidina Ali itu juga hafal Al-Quran. Tetapi bahwa apa yang mereka simpulkan, yang mereka rumuskan itu sudah keluar dari batas-batas apa yang dipahami oleh para jumhur ulama. Yeah. Ya begitulah. Begitu Pak Aris. Ya, sebenarnya sebenarnya kalau kita mau mengangkat dari beberapa di situ, mengangkat tokoh dari Aswaja yang membunuh juga, itu ada. Itu ada. Alasan membunuhnya apa? Lalu coba. Nah itu dia. Ya, Di sini. makanya kan begini, makanya. Di sini punya alasan, di sana Oke, punya alasan. begini. Semisal antum mau mengangkat tokoh Aswaja membunuh, semisal. Coba ceritakan sama saya. Ada tokoh Aswaja yang membunuh karena alasan ini, coba. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab jelas ya. Kenapa membunuh? Dianggap kafir. Apa alasannya? Tawasul tabaruk meninggikan kuburan. Jelas. Itu referensi dari mana ya itu? Oke, banyak itu ya, banyak. Kaifana Famota itu jelas mengatakan bahwa
menganggap kafir. Coba, bagaimana dia mengatakan bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab itu lebih besar imannya, lebih murni tauhidnya, lebih beriman daripada orang-orang yang tawasul. Berarti orang-orang yang tawasul kan lebih musyrik dari Abu Jahal. Enggak, maksudnya Itu jelas juga. Imam Abdul Wahab itu membunuh hanya karena gara-gara itu. Kita tahunya dari mana? Oke, tadi saya udah memaparkan peniat. Saya kuliah di salah satu kampus, sebut aja Wahabi dah. Orang-orang nyebutnya kampus Wahabi. Nah, di situ buku sejarahnya itu langsung turun dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Mamlakah Saudiyah Arabiyah. Jadi langsung dari Saudi Arabia itu apa disebutnya ya? Buku diktat mereka gitu itu. Jadi baik di sana gitu. Nah, itu bukunya. Buku sejarahnya. Nah, itu mereka jujur. Mereka jujur melakukan apa ya? Ya, pemurnian sih bahasanya pemurnian, tapi membunuh sekian gitu, membunuh sekian. Nah, ketika saya baca referensi lain, salah satunya yang ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, ya, dan beberapa ulama lah. Nah, itu menyatakan demikian juga, Pak. Dan yang dibunuh itu ternyata ahlu sunnah atau sunni disebutnya. Sekali lagi, ini banyak juga yang ngomong apa salafi ya. Saya kurang, sebenarnya salafi itu harusnya bagus, itu ulama salaf itu bagus. Tapi kalau Wahabi sebenarnya beda. Ya makanya. Ini kan begini ya, ini kan begini. Itu yang kita nggak jelas, apa kita bisa pastikan alasan Muhammad bin Abdul Wahab membunuhnya gara-gara itu dari mana kita ambil kepastian kalau dikatakan hanya gara-gara itu. Di bukunya itu, Pak. Jadi di bukunya itu dengan tegas, ada di perpustakaan saya sih, Pak. Itu saya lagi jauh dari rumah ini. Jadi ceritanya kurang lebih kayak gini ya. Itu bisa ditilik lah langsung lah itu. Soalnya nggak ada di PDF-nya itu, sulit nyarinya. Nah, iya, jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi dengan alasan memurnikan, jadi menurut mereka waktu itu kata di situ sih ada yang nyembah, bahasanya nyembah kuburan. Tapi kan kita nggak tahu mereka nyembah apa nggak tahu sebenarnya kan. Ya kalau udah Tapi nyembah ya jelas. di buku itu dengan gamblang, iya, di buku itu ngomongnya nyembah. Tapi faktanya kita nggak tahu bener nyembah apa enggak. Kalaupun nyembah ya kita objektif, itu salah. Kita tidak bisa berbicara itu Iya. berarti karena kita nggak tahu faktanya. Nah, tapi di sini Pak nih, di buku itu menyebutkan bahwasanya membunuh gara-gara itu. Dan di kitab tulisan siapa, Muhammad bin Abdul Wahab, atau kitab tauhidnya lah, kitab tauhid yang ada di itu Mamlakah Saudiyah itu, terbitan dari kerajaan, kitab tauhid itu udah judulnya kitab tauhid, dipelajari oleh mahasiswa, itu menyebutkan sama kayak gitu, Pak. Jadi ya tawasul, nah itu udah musyrik masuknya, udah musyrik. Nah, kalau orang yang musyrik halal darah segala macamnya itu ada, Pak. Oke. Saya bacakan ya di kitab Durarus Saniyah ya. Durarus Saniyah itu kan salah satu kitab yang sangat fenomenal dan ini menjadi kitab utama dari Salafi Wahabi di negara Saudi. Mungkin yang dimaksud panjenengan tadi kitab Durarus Saniyah kan begitu. Jadi di sini fala yusomu damul abdi wa maluhu hatta ya'tiya bihadzainil amroini. Jadi tidak dilindungi darah seseorang dan hartanya sampai dia ini melakukan dua perkara. Sehingga dia ini melakukan dua perkara. Artinya ketika melakukan dua perkara ini ya nanti boleh untuk diperangi. Ya, seperti yang terjadi di waktu itu.
Artinya mereka memang betul-betul melakukan pembantian itu. Al awal qauluhu la ilaha illallah wal muradu manahala mujarrada lafdiha. Wa mana huwa tauhidullahi bi jami'an wa'il ibadah. Al amr asani al kufr bima ya'budu min dunillah. Wal muradu bidzalika takfirul musyrikin wal bara'ah minhum wa mimma ya'budu nama Allah. Famalam yakfur al musyrikin minnad daulah at-Turkiyah. Ya. Wa ubadil kuburi ka ahli Makkah wa ghairihim mimman abada as-solihin wa adala ani tauhid ila syirki wa badala sunnat Rasulillah bil bid'ah fa huwa kafirun mislahum. Ya. Wa in kana yukrahu dinuhum. Intinya begini. Jadi bahwa di dalam kitab di dalam kitab Durusaniyah ini memang kitab induknya Wahabi ini mengatakan tidak boleh memerangi atau boleh memerangi mereka ketika melakukan dua perkara ini. Ya. Ketika melakukan dua perkara. Yaitu Gini ya, Pak Yusuf tadi ya. Yang pertama adalah, jadi dia ini tidak akan dilindungi kecuali melakukan dua perkara. Satu, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maksud dari mengucapkan la ilaha illallah ini maknanya bukan hanya mengucapkan saja. Adapun maknanya adalah mentauhidkan Allah dengan semua jenis ibadah. Ya, dengan semua jenis ibadah. Nah, ini kan masyarakat umum ya. Ini masyarakat umum. Walaupun orang ini mengucapkan la ilaha illallah, nanti kalau ada perbuatan-perbuatan yang mereka anggap kafir, maka ini nanti tidak akan dilindungi harta dan darahnya. Kan begitu. Nah, perkara kedua yaitu kafir terhadap menuduh kafir terhadap orang yang dianggap kafir atau penyembah selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengkafirkan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, yaitu negara Turki Utsmani, jelas di sini disebutkan negara Turki Utsmani dan para penyembah kuburan seperti penduduk Makkah dan Madinah dan daerah lainnya, kok tidak mengkafirkan mereka? Ya, tidak penduduk Makkah dan lainnya sudah dituduh menyembah orang-orang, dianggap orang-orang tawasul sudah menyembah orang-orang soleh, ya, dan tidak berpaling dari mereka, ya, dan kemudian orang-orang ini sudah mengganti sunnah dengan bid'ah, maka dia juga dihukumi kafir. Jadi kok ada orang yang di situ itu tidak mau mengkafirkan Turki Utsmani, dia juga halal darahnya. Padahal begitu ya, padahal begitu jelas ini ya. Kok semisal ada orang tidak mau mengkafirkan Turki Utsmani yang jelas-jelas mereka anggap kafir. Kok ada orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang Mekah waktu itu yang bertawasul dan lain sebagainya. Ini juga kafir. Apalagi yang langsung objeknya ini Turki Utsmani dan orang-orang yang dianggap tadi tawasul, tabaruk dan lain sebagainya. Wah, ini malah lebih halal lagi ini. Wong orang yang tidak mau ikut-ikutan mengkafirkan itu saja sudah halal, apalagi orang yang bersangkutan. Nah, ini di kitab Durusaniyah. Nah, ini sesuai dengan fakta ya, artinya bahwa mereka memang betul-betul di situ pemahamannya. Ya. Di sini ini bahwa kalau dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka dia tidak dilindungi darahnya. Jelas dikatakan begitu. Nah, apa maksud dari orang-orang yang di situ itu mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan-kesyirikan? Contohnya adalah orang yang tawasul. Di mana bisa kita lihat itu? Di salah satu kitabnya ulama Wahabi. Kaifa nafhamu at-tauhid. Jadi sangat jelas Pak di sini Pak. Sangat jelas sekali. Ini belum ke bawah loh ya, nanti masih banyak lagi ini. Ya. Dari situ saja sudah sangat jelas.
Nggih, monggo. Turki Utsmani, Pak. Jadi Daulah ya, Turki Utsmani ya, Daulah Turki Utsmani itu loh. ini Mereka kan kufurkan. terkait sejarah-sejarah ya ya. Ya. Jadi sangat bergantung sama referensi yang kita punya valid atau tidak, Kiai. Jadi kenapa? Pak, Pak gini coba. Jangan falsi. Yang saya baca itu maksud kitab saya, Durarusani. Gini Pak, ya, saya jelaskan lagi. Sampean kan mau falsi ya, mau falsi. Sampean tahu nggak kitab Durusani itu kitabnya siapa? Kitabnya Wahabi. Saya nggak baca kitab orang lain. Terus mau di falsi mana lagi? Mau nggak, gimana lagi? maksud saya Kurang valid. Terus siapa? Wahabi, Siapa yang lebih Wahabi valid? kan yang tertuduh Wahabi kan ada di Indonesia. Siapa yang lebih Nah, valid? kita kembali saja Ditambah ke mereka, ajaran mereka ada enggak seperti itu? Ah, kenapa kita enggak bahas yang terdekat aja ya? Oke, kalau memang jadi begini Pak, ini kan pembahasan panjang ya. Ini pembahasan panjang. Tadi itu awalnya adalah kita akan membicarakan sejarah Wahabi di Arab. Ya, Nah, kalau nanti itu mau membahas kesesatan Wahabi di Indonesia, nanti ada porsinya sendiri. Ini kita ya bicara maksudnya sejarah. kita Ya, bicara yang terdekat aja ya. ya monggo, Biar monggo silakan, ya. monggo silakan. Kalau antum mau mengangkat itu ya Kalau kita layani itu betul loh. saya kan keterbatasan referensi kalau soal itu. Ya kalau minta ke orang mati ya jelas lah. Masa kita mau berdebat lagi? Tawasul, Pak, tawasul. Ya, yang mereka Jangan maksudkan, dipintir, yang jangan mereka dipintir maksud, bahasanya. yang Coba mereka saya maksud. kan aswaja Pak. Coba saya aswaja. Saya ini tawasul kepada para nabi, kepada para wali itu hukumnya apa? Kalau saya tanya kepada Firanda semisal, langsung saya dihukumi syirik. Tanpa tanya, kamu tawasulnya kayak apa? Kamu tawasulnya gimana? Pokoknya orang-orang yang tawasul itu, kuburiun itu, orang NU itu syirik. Langsung begitu kok mereka. Tidak tanya dulu, tidak klarifikasi dulu. Ya. Seperti apa sih tawasulnya orang NU itu? Kiai-kiai NU itu tawasul seperti apa sih? Setahu saya ya, mereka itu merincikan. Coba, Apabila rincikan gimana? apabila perbuatannya itu memaksa ke ahli kubur, maka itu pasti dihukumi syirik. Tidak Terus, hanya tertuju pada kata-kata tawasul itu, Kiai. Nah, itu kan kalau saya sudah bilang jelas. begini, oke, kalau saya bilang begini, ya Robbi bil Mustafa balik Marco Sidana, ya, atau ya Robbi bil bi Syekh Abdul Qadir Al Jailani balik Artinya Marco apa? Sidana. Ya Allah, dengan Iya, kita harus mencari tahu apakah itu ada petunjuknya. Kita enggak, boleh bertawasul seperti itu. enggak Nah, itu maksudnya. bukan soal syirik lagi, Oh, tapi ke arah ya, bid'ah oke. lagi yang saya tahu seperti itu. Berarti sampean kan kapasitasnya masih kapasitas belajar, Pak, kan begitu. Masih Ya, mau cari ya. dalil. Mau cari dalil. Yang kita bahas saya ini izin ya. Ya. Izin nih Ya, Pak Bro. Niar. Ya, Justru kalau kita bahasnya untuk di Indonesia saja malah lebih brutal Pak. Banyak itu ya. Kita dengar tadi. justru itulah Banyak lah saya yang syirik-syirik. Ya. Ya betul. Tapi mereka belum berani aja karena mereka masih minoritas seperti itu. Nah, ya masalahnya udah terjadi di Saudi dan jangan sampai terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi gini Pak, terkait apa? Nah ya udah, asumsi apa nggak apa-apa, terserah. Jadi kalau terkait kan, saya lupa nih tadi. Terkait tawasul Pak. Salafi yang benar Pak ya, Salafi yang benar. Ini kitabnya ada referensinya
Majmu Fatawa punya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam, Syekhul Islam, Pak. Kalau orang Wahabi pasti itu adalah bagaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi kalau di Aswaja. Itu siapa? Syekhul Islam ya. Itu kitabnya Majmu Fatawa. Di Majmu Fatawa sendiri tidak masalah ternyata, Pak, tasawuf Nabi. Karena apa? Karena Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal di situ tercatat bertawasul kepada Nabi. Doa-doanya juga sama. Dan secara tegas di kitab itu Majmu Fatawa itu secara tegas menyebutkan para ulama salaf juga berdoanya ada seperti itu, kurang lebih ada bi Muhammadin segala macam gitu ya. Jadi ada unsur-unsur tawasul seperti itu. Nah, itu ada di kitab Majmu Fatawa. Jadi kalau kita merujuk ke ulama salafi yang beneran ya, salaf kan artinya yang terdahulu. Yang terdahulu beneran nih, itu Ibnu Taimiyah itu terdahulu beneran, termasuk Imam Ahmad juga terdahulu beneran itu. Salaf itu secara definisi itu. Nah, itu mereka berdoanya dengan tawasul, Pak. Jadi nggak masalah sih kalau umpama kita merujuknya ke kitab yang punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu, Pak Niar. Terima kasih. Seno. Jadi kenapa bisa pada kesimpulan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena fenomena yang terjadi di zaman Nabi ini kurang lebih alasannya orang-orang kafir musyrik ketika ditanya kenapa kalian datang ke Lata wal Uzza, kemudian mereka mengatakan liyuqarribuna zulfa, itu hanya sebagai perantara, nanti dia akan mendekatkan kita kepada Allah, itu sebagai tawassul. Kemudian apakah orang-orang Quraisy itu tidak kafir? Ya kafir. Dan untuk itulah Nabi diutus untuk mendakwakan Islam kepada mereka, dan mereka ini dianggap kafir, diperangi. Nah, makanya peristiwa yang terjadi di zaman Muhammad bin Abdul Wahab ya kurang lebih ini seperti ini. Karena di dalam sebuah riwayat kan mereka datang kepada Lata, ya Lat, ud'u lana rabbak yagisna. Wahai Lata, mintakan kepada kami Tuhanmu agar dia menyelamatkan kami. Ini tawassul. Coba Pak Aris begini Pak Aris. Ini tawassul. Yang dilakukan penduduk Makkah waktu itu gimana, coba contohkan. Dia menjadikan itu sebagai perantara. Ya gimana? Maksudnya itu gimana? Itu apa? Itu kemudian perantara itu gimana? Coba jabarkan. Jabarkan bagaimana, Pak? Ya kan kamu atau Wahabi, Abdul Wahab ini kan menuduh orang-orang Makkah itu sudah syirik karena tawasul. Nah, emang gimana tawasulnya orang Makkah waktu itu gimana? Jadi mereka datang. Datang ke mana? Ya Lat, ud'u lana Datang ke Lata. rabbaka yagisna. Datang ke berhala. Iya. Berhala. Wah. Berhala apa? Masa orang-orang Makkah waktu itu penyembah berhala? Ada tak buktinya bahwa orang-orang Mekah, Madinah waktu itu Syekh Abu Bakar Sato, Syekh Jaini Dahlan itu punya berhala-berhala, Lata dan Uzza. Kok Di sini sekali. esensinya sama. Lah sama Jadi, itu apa? Coba jelaskan sama itu apa? menjadikan sebuah perantara untuk Apa menghubungkan dia. Yang dijadikan perantara itu apa? Hubungkan Coba dia saya antara Allah. Dia Sama. itu siapa? Itu Dia itu kesamaan. siapa? Dia itu siapa? Kalau orang kafir Quraisy Lata wal Uzza. Enggak, jangan kafir Quraisy, jangan kafir. Waktu itu penduduk Makkah itu kan dituduh syirik karena sudah bertawasul. Nah, praktek tawasul penduduk Mekah waktu itu kayak apa coba? Apa mereka punya patung-patung? Atau gimana coba? Coba saya menjelaskan. Kok bisa sampai dituduh syirik?
Itu disebutkan. Ya, ya. Lata wal Uzza. Itu patung-patung mereka itu. Kok Itu pada patung. Lata wal Uzza? Enggak, penduduk Makkah waktu itu loh yang disembah apa itu loh. Lata sama Uzza. Coba di kitab apa? Penduduk Makkah di eranya Syekh Zaini Dahlan menyembah Lata dan Uzza atau menjadikan Lata dan Uzza sebagai perantara. Coba ada keterangan kayak itu gimana? Maksudnya gimana? Kafir Quraisy. Pertanyaan saya itu kan jelas Pak Aris. Penduduk Makkah waktu itu, eranya Syekh Zaini Dahlan, eranya Syekh Yasin Al-Fadani, eranya Syekh Nawawi Al-Bantani, eranya Syekh Abu Bakar As-Sato dituduh syirik itu apa? Kesirikannya apa? Bentuknya? Oh, di zaman mereka. Itu kurang lebih Ya, ya di zaman- 100 tahun lebih lah, lebih lewat sedikit lah. Ya di zamannya Muhammad bin Wahab itu loh. Ya. Mereka menjadikan kuburan itu sebagai perantara. Menjadikan kuburan sebagai perantara, gimana maksudnya? Jadi mereka datang di situ niatnya kepada penghuni kubur, meminta kesembuhan, dan si penghuni kubur ini Prakteknya kayak apa prakteknya? saya butuh buku pendukung ya untuk bagaimana praktek percisnya. Saya nggak bisa tuh. Saya belum punya Karena ini. begini loh Pak Aris, saya beritahu sampean ya, saya beritahu orang datang ke kuburan itu Pak Aris, itu banyak tujuannya. Saya semisal datang Imam Syafi'i ya, itu kalau ada kebutuhan itu ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Dulu kalau punya kebutuhan itu datang ke makamnya Kanjeng Nabi. Maka sahabat dan ulama-ulama salaf itu syirik. Dalilnya mana tuh Yai? Para Apa? sahabat jika ada hajat datang ke Oke. Saya bacakan ya, di dalam bentar. Oke, nih ya. Oke. Ya. Oke. Satu katakan begini ya. Ya banyak tanya langsung ini ya. Hadis ini yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalilun Nubuwah. Yang kedua juga diriwayatkan oleh Abi Saibah di dalam kitab Al-Musnaf. Yang ketiga juga diriwayatkan oleh Ibni Abdul Bar di dalam kitab Fil Isti'ab. Yang keempat diriwayatkan juga oleh Imam Khalil di dalam kitab Al-Irsyad. Mereka menganggap isnadnya sahih.
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah fi Iqtidai Shiratal Mustaqim. Nah, bunyinya ini adalah hadis dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. An Malik Ad-Dar, qala wakana Bilal bin Haris Al-Muzani itu siapa? Khazina Umar ala To'am. Dia menjadi bendahara ketika zamannya Sayyidina Umar. Asoba nasu kohtun fi zamani Umar. Waktu zaman Umar itu pernah terjadi paceklik. Kemudian faja'a rajulun ila qabri Nabi. Kemudian ada seorang laki-laki, siapa? Ya tadi sahabat Bilal bin Haris Al-Muzani datang ke makamnya Nabi, ke kuburan Nabi. Faqala, kemudian Bilal bin Al-Haris ini berdoa. Bagaimana bunyi doanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di depan kuburannya Nabi, istaskili ummati, mintakan hujan kepada umatmu. Fa innakum qad halaku, karena sesungguhnya fa'ata ar-rajula fil manami. Kemudian Nabi, salah satu sahabat Nabi di dalam mimpinya. Faqilalahu, kemudian Nabi mengatakan kepada seorang sahabat itu, I'ti Umar fakrihu assalam. Wahai rajul, datang kamu kepada Umar dan sampaikan salamku padanya. Wa ahbirhu annakum maskiuna, dan kabari kepada Sayyidina Umar, kepada Umar, bahwa kalian semuanya akan diberikan hujan. Wa qala lahu alaika alqais. Nggih, fa ata Umar fa abaru fa baka Umar. Ketika Umar mendengar kabar ini kemudian menangis Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rabbi la alu illa ma azatu anhu. Lah ini loh Pak, ini contoh bagaimana para sahabat ini kalau punya kebutuhan itu datang ke kuburan Nabi. Apa? Karena ada kebutuhan. Mau istighosah. Mohon ya Rasulullah, wahai Rasul, mintakan hujan, umatmu sudah mau binasa ini. Nah ini contoh, ini salah satu contoh, dan masih banyak nanti riwayat-riwayat yang lain bagaimana ulama-ulama salaf melakukan itu. Tidak hanya di kuburan Nabi, tapi di kuburannya ulama-ulama yang lain yang waktu itu dianggap orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Maka ketika orang itu datang ke kuburan, kemudian tawasul, berdoa di sana, tidak lantas langsung kemudian dikatakan kafir. Ini sangat jauh berbeda dengan bagaimana kita ada, mereka akan selalu membawa ayat-ayat yang itu untuk orang kafir. Itu akan dihantamkan kepada saudara muslim. Mereka akan melegalkan, mengkafirkan sesama muslim itu membawa ayat-ayat yang seharusnya itu untuk orang kafir. Yaitu yang dilakukan oleh aliran-aliran seperti Wahabi dan Khawarij dan lain sebagainya. Oke. Oke, kalau mau yang lain banyak nanti ya. Saya tadi kan sudah mengatakan Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Baihaqi mengatakan wa isnaduhu sahih wa sahahahu Ibnu Al-Hafidz Ibnu Katsir. Terlepas begini ya, terlepas nanti ada yang menganggapnya dhaif, tapi sekian ulama menganggapnya itu isnadnya sahih. Padahal ada yang mengatakan sahih. Tapi
jangankan gitu ya, jangankan kok begitu. Walaupun semua mengatakan doif, itu tidak serta-merta boleh ditolak. Karena apa? Ulama dulu Pak, 4 madhab, mau Imam Hambali, itu tidak ada yang bisa lepas dari hadis doif. Sampai kalau mau jujur, baca kitab Tauhidnya Ibnu Abdul Wahab, itu ada beberapa hadis doif. Beberapa satu-satu hadis doif. Bukan saya menyalahkan loh ya. Bukan saya menyalahkan. Tapi ini tidak konsisten. Ada lagi selain itu, Yai. Ada lagi hadisnya. Saya masuk hadis ini, tetapi tetap ada yang menganggap sebuah keganjalan dalam memahaminya. Pertama, ketika di situ kan Pak Aris begini, coba saya pengen ngerti siapa yang menganggap ganjil hadis ini, coba siapa saya pengen ngerti, sampean sendiri atau ada sampean ulama? Ya, guru-guru kami. Siapa? Ulama Saudi banyak. Siapa? Cari saja di beberapa. Enggak, siapa yang mengiskalkan hadis ini? Ya, Palingan Albani. Nanti. Itu kita butuh waktu cari. Udah saya kasih tahu. Saya kasih tahu Mas Aris, Albani palingan. Ya, begini Pak Aris, kalau sampean masih mau cari, saya tak cari dulu. Jangan ngomong dulu. Cari dulu nanti ngomong. Ya. Masa sampean ngomong dulu carinya nanti? Oke. Aduh. Tadi udah ada yang naik nih. Goni Alba. Dia saya tadi nyebut Majmu Fatawa ya terkait tawasul. Juz 1 cek aja. Ini Goni Alba itu katanya bohong itu. Saya spesialis tentang Ibnu Taimiyah katanya. Dia tadi naik cuma karena lama dia keluar lagi. Saya tahu aja di Majmu Fatawa itu Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 264. Atau kalau nggak mau ribet, nggak punya kitabnya, buka aja Maktabah Syamilah, kurang lebih ibarahnya seperti ini. Klikahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyi rahmah taslima. Itu nanti muncul di situ keterangannya. Atau ada lagi di kitab satunya Al-Fatawa Al-Kubro juz 2 halaman 422. Kalau nggak mau ribet, buka aja Maktabah Syamilah lagi, kurang lebih ibarahnya seperti ini. Wa Ahmad fi ihda riwayataini qad jawazal qasama bihi falidzalika jawazat tawassula bihi. Keluar pasti kalau diklik. Itu kata Ibnu Taimiyah ya, Ghani Al-Basam ya, yang katanya ahli spesialis tentang Ibnu Taimiyah. Saya pengen sebenarnya ke ini nih, ke sabda Nabi yang tertulis di sini, kerancuan Tritauhid dan Trinitas. Nabi bersabda, jika kalian melihat perpecahan di antara umatku, Islam maksudnya, fa'alaikum bisawadil a'zam, katanya ikutilah mayoritas. Kenapa sih harus mayoritas? Saya dulu sampai bertanya seperti itu. Ternyata ada hadis lain juga Rasulullah. Ini kalau nggak percaya sama hadis ini, kayaknya keimanannya dipertanyakan. Kayak gini kurang lebih. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka dari itu kita mesti mengikuti yang mayoritas. Izin Yai Mahsun, bisa nggak itu dimunculin Google gitu, terus cek Islam apa sih yang mayoritas gitu? Yang muncul apa di Google kira-kira? Ya Asy'ari Maturidi lah. Sunni ternyata ya. Jamaah. Apakah jamaah pasti sama dengan mayoritas atau bagaimana? Di dunia, Pak. Redaksinya Coba aja diklik aja. Diklik aja, itu Islam Sunni paling banyak itu. Iya, kalau itu sudah tidak bisa terbantahkan ya.
Di redaksinya Kalau kan jamaah tetap. Tes. Assalamualaikum, izin gabung. Saya juga Salafi di pendukungnya Pak Aris. Semangat Pak Aris. Kita hantam Pak Aris. Gimana? Gimana warna? Assalamualaikum Aris. Saya boleh Aris. bernarasi. Saya boleh bernarasi. Jangan capek-capek dari referensi Aris. Ini saya nampakkan aja punya Ibnu Taimiyah. Ya. Nggak usah capek-capek Aris. Di besar gue bentar enggak hei. Allah, bentar. Nampak semua nggak? Habis dari Mekah loh. Ini Riz, biar nggak capek-capek, saya nampakin aja. Kalau nggak nanti dari Ibnu Qayyim nanti saya nampakkan. Dingin. Iya, jadi mungkin saya menggarisbawahi tadi apa namanya yang digarisbawahi tentang Sawadul A'zam itu kelompok mayoritas. Cuman gini ya teman-teman ya, di dalam surat Al-An'am ayat 116 nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini nih, Bang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti atau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau dalilnya itu Sawadul A'zam. Maksudnya kalau kita menegaskan bahwa mayoritas itu menjadi satu tolak ukur kebenaran. Banyaknya manusia menjadi tolak ukur kebenaran. Tapi ternyata di dalam Al-Quran kan tidak seperti itu. Tidak menjadikan kebanyakan itu. Mayoritas itu sebagai tolak ukur kebenaran. Saya sepakat, Yai Pasir Kepuh, saya sepakat banget. Saya sepakat banget itu. Ya. Saya sepakat banget. Tapi di ayat itu pakainya nas ya, manusia ya. Sedangkan di hadis itu umat. Oke ya. Umat itu manusia. Jadi bedakan antara umat. Manusia itu bisa kafir juga. Cek aja umat apa sekarang yang paling banyak. Kayaknya Kristen apa ya? Kristen kalau nggak salah deh. Kalau orang Kristen itu udah jelas kesesatannya. Jadi kita nggak perlu meragukan kesesatan mereka gitu. Iya di ayat itu yang dimaksud zaman dulu. Nah sekarang itu yang dimaksud hadis itu umat ya. Dan Iya. faktanya sekarang Sunni yang banyak bang. Sekarang gini Bang, kalau kita mengkalkulasi gitu loh Bang ya, tapi ternyata tidak juga Bang. Persebaran antara Asy'ari, Asari, Maturidi itu ternyata tidak melulu dikatakan bahwa Asy'ari yang paling banyak Bang. Tergantung negaranya yang mana gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu juga Bang, waktu. Kalau dulu kan belum ada Asy'ari. Lah, kalau dulu berarti di masa sebelum ini, sebelum datangnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu kaum muslimin itu mana Sawadul A'zam itu gimana tuh ukurannya Bang? Apakah mereka bukan termasuk daripada Sawadul A'zam? Benar. Kalau kita mengklaim hadis ini dengan hadis disetir kepada Asy'ari karena banyak, itu saya kira terlalu ini juga Bang, terlalu tendensius juga Bang. Benar. Dulu Itu aja sih Bang. Itu masih pernah mayoritas. Boleh izin sebentar, Ustaz? itu belum bisa dijadikan patokan tuh. Kalau Asy'ari itu mayoritas.
Ya pergi saja keliling-keliling, cari berapa sampel atau semualah. Coba bertanya kepada mereka di mana Allah. Nah, dari kebanyakan yang ditanya itu mereka jawab apa? Mereka jawab apa? Kalau seperti yang Maksudnya dipahami Asy'ari berarti kita katakan oh mayoritas seperti Asy'ari. Kaum Coba muslimin. ayo. Iya Ibnu, ya Ibnu, ya Ibnu. Izin sebentar, Ustaz. Ini justru yang termasuk menyesatkan adalah memahami Al-Quran secara tekstual, kata baginda Nabi. Buktinya sekarang, bagaimana ayat di situ diarahkan terhadap orang kafir mau dipakai pada orang Islam. Makanya coba baca tafsirnya. ayat yang mana, Bang? Orang kafir, Itu untuk coba. siapa? Ayat yang mana yang buat orang kafir? Lah, Yang itu mana? tadi baca tafsirnya itu coba. Yang apa itu? Yang mamfil Orang ardi. kafir itu manusia bukan? Wa itu teh aksara kang fil ardi. Coba baca tafsirnya itu. Apanya, Bang? Baca tafsirnya, Pak. Tafsirnya baca tafsirnya. Ya bacalah, Bang. Abang kan yang mau bawa tafsir, silakan dibaca, Bang. Tafsir apa? Oh, itu tafsir Bapak berarti ya. Pantesan kita nggak ketemu. Kan Ibnu Maksudnya Hasan nggak ketemu gimana, Bang? coba dibuka tafsirnya kata Ibnu Hasan. Baca aja, Bang. Coba baca, Bang. Abang jelaskan di sini. Kepada orang kafir, ditujukan untuk orang kafir. Nah, ya bener lah. Ibnu Hasan ya harus bawa buktinya. Bawa tafsir itu. Gimana? Yang menuduh lah. Ibnu Hasan yang menuduh. Ayat Yang itu menuduh. ditujukan orang kafir. Oke, sebentar. Kalau gitu saya akan bawa tafsirnya ya di Ibnu Katsir ya. Oke, saya bacakan ya. Yukhbiru ta'ala an halin aksari ahlul ardi min bani Adam annahu dolal. Kama qala ta'ala wa laqad dalla qablahum aksara awwalin. As-Saffat 71. Ibnu Adam, Bang. Yang dimaksud di sini yang kebanyakan kalau kita mengikuti kebanyakan manusia ini adalah anak-anak Adam. Anak-anak Adam itu manusia bukan? Sepakat. Bukan umat. Iya, tapi kan masuk juga kan? Ya, saya bacakan tafsirnya bentar, saya masih lemut. Saya akan bertanggung jawab pada hal itu. Itu kan langsung anak Adam. Orang kafir pun juga anak Adam kan seperti itu. Itu kita cari khasnya. Bentar. Di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Qauluhu ta'ala wa in tuti aktsara man fil ardi ayil kuffari. Dar. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran, tidak mungkin ayat yang di situ buat orang kafir dipakai orang Islam. Ini efek tidak berbicara Al-Quran, tidak belajar ulumul Quran. Sekarang gini, Bang ya, saya tidak mengatakan bahwa tadi yang dimaksud dari ayat ini adalah khusus untuk orang-orang mukmin saja, tapi saya bilang bahwa orang-orang mukmin juga bagian daripada manusia. Bagian daripada anak Adam. Betul nggak? Boleh. Udah akui aja, Pak. Akui aja. Akui apa, Bang? Antara ayat dan hadis yang dimaksud Rasulullah itu beda arahnya. Akui aja. Sekarang Itu gini, hadis la yajtami'u ummati, umat pakainya. Gini aja, Bang. Sawadul A'dham itu mana disebutkan oleh Nabi Asy'ari? Mana dalilnya? Oh, Ini ya. ya sudah tanpa dilayani kalau sudah berarti yang kurang tahu nanti seperti itu. Iya kan nggak ada, Bang. Itu umum, Bang. Mungkin hari ini Oke. Asy'ari. Sudah tidak perlu dilayani.
lain Coba kali. ya, saya dulu ya. Coba saya dulu ya. Kenapa hanya Tadi kan baca pertanyaannya tafsiran di satu golongan ada. saja? Oke, Al-Qurtubi oke, kan oke. General Asy'ari, ya Bang. berlakunya Kenapa ya. agak buka yang selain Asy'ari, tafsir atau Brani seperti itu? Kalau itu kan kurang adil seperti itu. Coba buka tafsiran lainnya. Tafsiran yang detail mengatakan untuk ditujukan untuk kaum kafir hanya di tafsir Al-Qurtubi. Coba buka tafsir yang lain. Tafsir. Sudah Pak Dimakso. Sudah. Oke, coba ya dengarkan ya, coba dengarkan. On. Sekarang kita runtut dulu ya. Sekarang kita runtut dulu. Kan pertama ada ayat Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi fayudilluka an sabilillah. Nah, ayat itu jelas bahwa seandainya kamu ikut kebanyakan orang, maka akan menjauhkan kamu dari jalan kepada Allah. Ya. Atau menyesatkanmu. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, Nabi mengatakan, inna ummati lang tastami'a ala dolalatin fa idza ra'aitum ihtilafan fatabi bisyawadil a'dham. Nabi mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ihtilafan, ketika kamu melihat perpecahan di antara umatku, ya, fatabi bisyawadil a'dham, maka ikutilah asyawadul a'dham. Di hadis yang lain mengatakan fa'alaikum bil jamaah. Berpegang teguhlah kepada al jamaah. Faman aroda buhbatal janah falyajam al jamaah. Apabila kalian ingin mencium baunya surga, maka menetaplah kepada al jamaah. Dan ada riwayat-riwayat lainnya masih banyak yang berkaitan dengan itu. Nah, di dalam kitab Tarikh Madinah Dimaski, ya, Ibnu Asyakir itu mengatakan begini. Walidzalika kana ahlu sunnah wal jamaah, berdasarkan dari riwayat-riwayat itu, maka ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Hum al jumhur al akbar wasawat al a'dham min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yujmi'uhum baladun wahid wala yang tamuna li asyiratin au qabilatin muayyanatin wala yahsuruhum tahazzubun au tajaumun mahdudun au muhaddidun bal hum muntashiruna fi ghalibil bilad afrodan wa jama'atan la yujmi'uhum tahassusun wa muayyanun bal fihim al muhaddisuna wal fuqaha'u wal juhadu wal mujahiduna al muqatiluna wad da'atu as-sabiruna wal awam al muqalliduna wal umara'u wasiyasiyuna. Ini Ibnu Asyakir ya, Ibnu Asyakir. Kita paham ya, Ibnu Asyakir adalah salah satu ulama terkenal. Salah satu karangannya adalah ini Tarikh Madinah Dimaski ya, Tarikh Madinah Dimaski. Nah, juga beliau mengarang kitab Tabyinu Kadzibil Muftari dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan begini, Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa toh? Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mayoritas dan asyawat al-a'dham. Syawat al-a'dham ini adalah mayoritas sama. Jumhur akbar wasawatul a'dham ini punya makna yang sama, yaitu mayoritas dari umatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak terkumpul pada satu negara. Mereka juga tidak terbatasi pada satu kabilah tertentu, satu golongan tertentu, satu batasan-batasan tertentu. Akan tetapi mereka tersebar di berbagai negara, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara kelompok-kelompok. Ya, mereka tidak terbatasi oleh kekhususan tertentu.
Tetapi mereka terdiri dari ahli hadis, ahli fikih, orang-orang juhud, orang-orang mujahid di jalan Allah, tentara-tentara Islam, terus kemudian para pendakwah yang sabar, orang-orang awam yang taklid, para pemimpin-pemimpin, dan para ahli politik. Ya, sekali lagi bahwa asyawadul a'dom itu adalah mayoritas golongan terbesar. Nah, dan berangkat dari ini sebenarnya ada lagi ya. Ada lagi semisal di dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah yang disusun oleh Abi Hasan Al-Hanafi Al-Ma'ruf Bisindi, Imam As-Sindi. Nah, ini juga mengatakan bahwa berangkat dari hadis ini, qauluhu inna umati la tajtami'u ala dolalatin. Ala dolalatin ini ayil kufri, masuk kepada kekufuran, awil visi atau kepada kefasikan, awil khoto'i fil istihad, atau di dalam kesalahan dalam istihad. Wahada qabla maji irih, dan kondisi ini ya sebelum datangnya rih, artinya tanda-tanda, salah satu tanda kiamat. Qauluhu bisawadil adom. Nah, ini kan hadisnya kan begitu, inna umati la tastami'u ala dolatin fa idza ra'aitum ihtilafan fatabi bisawadil adom. Qauluhu bisawadil adom, apa yang dimaksud asyawadul adom? Imam As-Sindi mengatakan ayyi bil jamaah al katsiroh. Maksudnya adalah jamaah yang sangat banyak, kelompok yang besar. Fa innati faqahum aqrabu ilal ijma', karena kesepakatan mereka itu sudah mendekati ijma'. Bagaimana kita tahu bahwa salah satu dalil dalam Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma'. Qala Asyuyuti, Imam Asyuyuti mengatakan fi tafsiri asyawadil a'dom, di dalam menafsiri syawadil a'dom, ay jama'atun nas wa mu'domuhum alladina yajtami'una ala sulukil manhaj al-mustaqim wal hadis yadullalanahu yang bagi al-amal bi qaulil jumhur. Yang dimaksud asyawadul a'dom di situ adalah jamaah manusia yang paling banyak di antara jamaah-jamaah yang lain, ya, wa mudomuhum, yang mereka itu berkumpul dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang lurus. Dan hadis ini, hadis inna ummati la tastami'u ala dolatin fa idza ra'aitum ihtilafan bisawadil a'dom, ini hadis ini menjadikan sebuah dalil, ya, menjadi sebuah landasan bahwa kita dalam hal apapun di dalam agama ini hendaknya mengikuti perkataan jumhur ulama. Ikutilah jumhur, ikutilah asyawadul a'dom, ikutilah mayoritas ulama. Nah, dan masih banyak lagi. Boleh izin ya sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya simpulkan dulu. Sehingga apa? Hadis ini berlaku secara umum. Nah, kalau ditanya, lah sekarang yang jumhur yang kayak begitu itu siapa? Maka saya katakan Asy'ari Maturidi. Ayo, ini mau disurvei kayak apapun, mau dikupas kayak apa, mau dikaji kayak apapun, kalau dikumpulkan ulama-ulama kibar, itu akidahnya mereka kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Boleh Anda berhitung, boleh Anda survei, boleh Anda searching, boleh Anda baca buku-buku. Jadi begitu, Pak. Sehingga Boleh apa? bacakan referensi sebentar, izin turun nanti. Oke, monggo. Di dalam tafsir At-Tabari, tadi Al-Qurtubi justru menjelaskan siapa itu Bani Adam. Wa inna ma qala Allahu li nabiyhi wa in tuti aktsara man fil ardi mim bani Adam li'annahum kanu hina idzin kuffaroh. Selesai sudah. Jadi kalau belajarnya itu ulumul Quran pasti akan paham. Iya, kalau tidak belajar ulumul Quran ya tidak akan paham. Jadi mungkin ini saja dari saya, Kiai. Mohon maaf izin dulu.